Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Khairunisa, NIM A7101800093, kelas B mata kuliah Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari sistem pendukung keputusan. Jadi sistem pendukung keputusan atau SPK itu bukan merupakan alat pengambil keputusan, melainkan suatu sistem yang membantu pengambilan keputusan untuk melengkapi informasi dari data yang telah diolah secara relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. Sehingga sistem ini itu tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengambilan keputusan dalam proses pembuatan keputusan. Sedangkan manfaat dari sistem pendukung keputusan yaitu dapat memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya, lalu membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan, menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalan karena mampu menyajikan beberapa alternatif pemecahan. Lalu pengertian dari metode AHP. Jadi metode AHP itu dikembangkan oleh Thomas L. Seti, seorang ahli matematika. Jadi metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya. Menata bagian atau variabel dalam suatu susunan hierarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensistensi berbagai pertimbangan untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Nah, lalu ada tahapan dalam metode AHP. Jadi langkah-langkah dan proses analisis hierarki proses atau AHP itu sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan permasalahan dan penentuan tujuan. Jika AHP digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif, pada tahapan ini dilakukan pembagian alternatifnya. Yang kedua, yaitu menyusun masalah ke dalam hierarki sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terukur. Dan yang ketiga, penyusunan prioritas untuk tiap elemen pada masa hierarki. Proses ini menghasilkan bobot atau kontribusi elemen terhadap pencapaian tujuan, sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Yang keempat, melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada tiap tingkat hierarki. Sedangkan langkah-langkah untuk pairwise comparison AHP adalah yang pertama, pengambilan data dari objek yang diteliti. Yang kedua, menghitung data dari bobot perbandingan berpasangan responden dengan metode pairwise comparison AHP berdasarkan hasil kuesioner. Yang ketiga, menghitung rata-rata rasio konsistensi dari masing-masing responden. Yang keempat, yaitu pengolahan dengan metode pairwise comparison AHP. Yang terakhir, itu setelah dilakukan pengolahan tersebut, maka dapat disimpulkan adanya konsistensi dengan tidak. Bila data tidak konsistensi, maka diulang lagi dengan pengambilan data seperti semula. Namun, bila sebaliknya, maka digolongkan data terbobot yang selanjutnya dapat dicari nilai betanya. Itu tadi penjelasan dari saya, salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.